Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di majelis ilmu kita hari ini. Untuk Anda para jamaah, para tholibul ilmi yang lagi nyimak, bayangan sebentar ya, Anda dikasih tugas nih, tugas berat banget. Tugas apa tuh? Anda disuruh ngubah total sistem keyakinan, moral, ekonomi, sampai hukum dari sebuah masyarakat. Dan tradisi masyarakat ini udah ngakar ratusan tahun. Wah, itu sih kerjaan yang hampir mustahil ya. Benar. Dan parahnya lagi, Anda cuma dikasih waktu 23 tahun buat nyelesain semuanya. Pertanyaannya, gimana cara Anda ngelakuin itu tanpa bikin mereka berontak kedede-dedean? Kalau kita pakai kacamata ahli sosiologi atau pakar manajemen modern nih, itu skenario mimpi buruk. Beneran. Pasti pada nyari jalan pintas kan? Dari hari pertama, atau ya pakai kekuatan militer buat nekan oposisi. Iya, kayak tangan besi gitu ya. Betul. Tapi masalahnya, sejarah ngebuktiin kalau perubahan yang dipaksain secara instan itu biasanya bakal runtuh sama cepetnya pas pemimpinnya udah nggak ada. Nah, jamaah sekalian, disinilah kajian mendalam kita hari ini jadi seru banget buat dibedah. Kita bakal kupas tuntas catatan dari kitab As-Sunnah Qabla At-Tadwin, karyanya Muhammad Ajaj Al-Khatib, yang udah dirangkum juga sama Aforisma Mulaudin. Buku yang sangat luar biasa. Sangat. Dan misi kita hari ini adalah ngebahas manhaj atau metodologi Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu. Karena gini loh, kita tuh sering banget ya sibuk debat soal apa yang diajari Nabi. Soal halal haramnya gitu ya. Nah iya, fikihnya, hukumnya. Tapi kita jarang banget duduk santai merenung gimana sih cara beliau ngajar. Dan pas kita bener-bener neliti gimana cara beliau komunikasi, kita bakal kaget sih. Jauh sebelum universitas modern itu bikin teori psikologi komunikasi atau apalah itu namanya pedagogi. Nabi Muhammad SAW itu udah nerapin itu dengan presisi yang Masya Allah, luar biasa akurat. Beliau itu nggak cuma mindahin info, tapi ngerombak jiwa. Masya Allah. Oke, mari kita bedah dari fondasi utamanya dulu. Tadi kan saya nyinggung soal deadline 23 tahun tuh. Iya, waktu kenabian kan? Betul. Di sumber kita, ini dicatat kalau metode Nabi itu nggak pernah keluar dari koridor Al-Quran. Dan ada satu prinsip kunci di sini, namanya tadaruj. Iya, bertahap. Benar banget, proses yang bertahap. Al-Quran kan nggak nurun langsung bruk gitu satu buku tebal dalam semalam. Kalau turunnya semalam, besoknya orang Mekah disuruh hafal dan taat ya bubar semua. Nah itu dia kenapa tuh secara psikologis. Gini, di psikologi modern itu ada istilah cognitive dissonance atau disonansi kognitif. Kalau Anda ngasih tahu seseorang bahwa semua ajaran nenek moyangnya itu salah total, Pasti nolak dong. jelas. Otak itu otomatis ngeaktifin mode bertahan. Amigdala di otak ngerespons itu kayak ancaman fisik loh. Nah, Al-Quran dan metode Nabi sangat paham mekanisme ini. Ada dalilnya kan di catatan kita. Ada. Disebutkan begini. Laqad tadarrajal Qur'anul Karim fintiza'il aqaidil fasidah wal 'adatid dharrah. Artinya, Allah itu secara bertahap mencabut keyakinan-keyakinan yang rusak dan adat-adat yang buruk. Perlahan-lahan ya berarti mencabut akarnya. Iya, pelan-pelan banget. Tapi tunggu deh, saya mau nanya kritis nih. Kan jamaah juga pasti mikir, kalau kita tahu sesuatu itu buruk, katakanlah tradisi jahiliyah atau kebiasaan minum khamar gitu, kenapa nggak langsung diharamkan aja di hari pertama? Maksud saya, kalau dibiarin kan berarti kerusakannya jalan terus. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, kalau baru hijrah maunya langsung berubah total semalam. Paham. Logika itu emang bener di atas kertas. Tapi ya, manusia itu kan bukan mesin yang bisa ditekan tombol resetnya. Iya juga sih. Kalau di hari pertama semua langsung diharamkan, orang-orang Mekah bakal nolak mentah-mentah. Islam mungkin nggak akan nyebar. Makanya Nabi ngabisin 13 tahun pertama di Mekah cuma buat nanam tauhid. Oh, fokus ke akidah dulu ya. Betul banget. Belum ada tuh syariat puasa atau zakat yang detail. Karena ketika iman udah kuat, cinta sama Allah udah ada, perintah seberat apapun nanti bakal kerasa ringan. Wah, ini jenius sih. Ini tuh kayak analoginya nanam pohon jati di tanah yang gersang banget. Gimana tuh maksudnya? Kalau tanahnya retak dan kering, terus Anda siram 1 ton air sekaligus, airnya nggak bakal nyerap kan? Malah banjir bandang, bener. Nah, malah merusak permukaan tanah. Tapi kalau Anda netesin air itu dikit-dikit, konsisten, tanahnya melunak. Akarnya bisa nembus. Analogi yang sangat pas.
Memaksakan ilmu tanpa ngelihat kesiapan jiwa itu malah bahaya, bisa bikin imannya runtuh. Setuju banget. Nah, ini ngebawa kita ke babak selanjutnya. Buat ngajarin pelan-pelan selama 23 tahun, itu kan butuh rasa percaya yang luar biasa dari para sahabat. Bener. Kalau nggak percaya, mereka pergi. Makanya, gimana cara Nabi jaga wibawa itu? Di sini muncul konsep kedua, yaitu qudwah, keteladanan. Kurikulumnya itu adalah diri Nabi sendiri. Ini poin favorit saya di kajian ini. Iya kan? Ada satu kisah keren dari sahabat Malik bin Al-Khuwailid. Di teks bahasa Arabnya dibilang gini, Atainan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa'aqamna indahu ishrina lailatan. Yang artinya, kami datang ke Nabi waktu kami masih muda-muda, seumuran lah, terus kami tinggal bareng beliau selama 20 malam. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya nginep 20 malam ini sama kayak ikut pesantren kilat zaman sekarang? Beda jauh. Kalau di institusi pendidikan sekarang, interaksi guru sama murid kan terbatas waktu kelas saja. Habis ngajar, ya pulang gitu ya? Iya, kehidupan pribadi gurunya kita nggak tahu. Tapi metode Nabi ini observasi total 24 jam. Sahabat muda ini merhatiin gimana Nabi makan, cara beliau sama istrinya, cara beliau merespon masalah detik itu juga. Kayak bener-bener ngelihat praktek nyatanya ya? Betul, kalau di psikologi itu namanya observational learning. Kita jauh lebih paham dari ngelihat contoh hidup daripada cuma baca buku. Jadi adab dan keseharian guru itu justru materinya. Terus kelanjutan kisahnya kan Nabi nyadar nih, pemuda-pemuda ini kangen rumah. Beliau kan sosok yang rofikan, rohiman, lembut, dan penyayang banget. Iya, terus beliau suruh mereka pulang. Nabi pesan, kembalilah ke keluarga kalian, ajarkan mereka. Dan bagian sholatnya beliau bilang, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, kalimat itu kunci. Beliau nggak bilang, sholatlah sesuai catatan kalian, tapi sebagaimana kalian melihatku. Visual ya jadinya. Iya, ilmu tertinggi itu ditransfer lewat praktek. Dan fakta bahwa Nabi ngizinin mereka pulang karena peka sama perasaan mereka, itu nunjukin empati yang tinggi. Benar. Nggak ditahan-tahan demi kejar target setoran hafalan ya. Empati itu syarat wajib sebelum edukasi. Oke, empati dan teladan kita udah nangkep nih. Tapi kalau ngadepin orang yang macam-macam, jamaah dari berbagai kalangan, bahasa kan bisa jadi kendala. Pasti. Ini yang bikin saya merinding pas baca bagian psikologi komunikasinya. Nabi ngadepin cendekiawan Madinah, tapi besoknya beliau ngajar orang Badui dari pelosok gurun. Dan pendekatan beliau beda banget loh ke mereka. Kenapa harus beda? Karena ngukur kadar akal jamaah itu wajib. Bayangin kalau ke orang Badui yang kesehariannya cuma ngurus unta, dikasih bahasa filosofis yang berat. Ya pusing lah mereka. Bukan cuma pusing, itu bisa jadi fitnah. Mereka bisa salah paham, malah nolak agama karena ngerasa ribet. Nah, ada satu riwayat yang asli ini mind-blowing banget buat saya. Nabi itu bahkan rela nyesuaiin logat atau dialek ngomongnya. Ah iya, kisah kabilah Asy'ariyah itu kan? Benar, dalilnya dari Asim al-Asy'ari. Nabi bersabda begini, Laisa min ambirri amsiyamu fis safari. Buat jamaah yang bingung, aslinya tuh bahasanya bukan gitu. Iya kan, aslinya kan Laisa minal birri asyamu fis safar. Nggak termasuk kebaikan berpuasa pas lagi safar. Tapi kabilah Asy'ariyah ini punya dialek aneh. Mereka ganti huruf lam jadi mim. Jadi albirri berubah jadi ambirri. Benar, asyamu jadi amsyamu, as-safar jadi amsafar. Dan Nabi beneran ngomong pakai gaya mereka. Subhanallah, di ilmu komunikasi modern ini disebut linguistic accommodation. Otak kita itu kalau dengar orang ngomong pakai logat yang sama, langsung nurunin ego atau penghalang emosi. Ngerasa senasib ya jadinya. Betul, mikirnya, wah ini orang dari kelompok gue nih. Padahal Nabi itu kan orang Arab yang bahasanya paling fasih. Beliau bisa aja pamer bahasa baku. Tapi beliau milih buat nurunin ego akademisnya ya, biar pesannya nyampe. Ini tuh kayak dokter bedah yang jelasin penyakit ke pasiennya. Gimana tuh dokternya? Kalau dokternya sombong, dia bakal pakai istilah medis bahasa Latin yang ribet. Pasiennya malah panik. Ngerasa bodoh kan pasiennya? Iya, tapi dokter yang jago, dia bakal ngejelasin pakai analogi selang air atau kabel listrik, biar pasien langsung paham. Setuju. Guru itu tugasnya ngebangun jembatan pemahaman, bukan malah ninggiin tembok biar kelihatan pinter sendiri. Di sumber kita ada satu teknik yang agak aneh sih menurut saya. Yang mana tuh? Dari Anas bin Malik, kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan,
hatta tufhamaan. Nabi kalau ngomong, diulang sampai 3 kali biar dipahami. Jujur ya, bayangin kalau guru kita ngomong, 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Diulang terus, kan bikin ngantuk. Wah, kalau kayak gitu ya pasti bosen. Tapi Nabi nggak ngulang kalimat yang sepele, beliau ngulang 3 kali cuma buat konsep inti atau hukum yang krusial banget. Oh gitu, kenapa harus 3 kali? Ada penjelasan kognitifnya. Sebutan pertama itu buat narik perhatian telinga. Sebutan kedua, otak mulai mikir dan mencerna. Nah, sebutan ketiga, baru deh ilmu itu dikunci ke memori jangka panjang. Jadi kayak highlighter ya, penekanan verbal. Benar. Dan soal kebosanan yang Anda takutin, Nabi punya cara buat ngatasin itu. Ibnu Mas'ud cerita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam karahatas samati alaina. Artinya Nabi sering ngasih nasihat di hari-hari tertentu aja, karena nggak mau sahabat bosen kan? Betul. Beliau nggak buka pengajian tiap hari nonstop dari subuh sampai isya. Ada jedanya. Wah, ini di neuroscience namanya spacing effect. Oh ya? Baru dengar istilah itu? Iya, otak kita itu justru lebih jago ngingat kalau belajarnya dikasih jeda. Nggak dijejalin semua dalam 1 hari. Otak butuh waktu buat tidur, buat mindahin memori pendek ke memori panjang. Berarti manajemen kajian Nabi itu udah sesuai banget sama cara kerja otak manusia secara alami ya? Sangat. Beliau tahu kapan ngegas, kasih ilmu, kapan ngerem biar jamaah bisa nyerna. Dan kerennya lagi, kalau ada sahabat nanya, beliau sering jawab lebih dari yang ditanyain loh. Oh ya, kenapa gitu? Karena beliau bisa baca situasi. Kalau jamaah ini kayaknya bakal ngadepin masalah lain yang berkaitan, Nabi langsung kasih jawaban lengkap sekalian. Visioner banget. Luar biasa. Nah, dari tadi kan kita bahas gurunya nih. Sekarang jamaahnya. Para sahabat ya. Ya, sebagus apapun metode ngajarnya, kalau muridnya pasif, ya percuma. Gimana sih respon sahabat sama didikan Nabi ini? Respons mereka itu totalitas abis. Nggak sekedar duduk dengerin terus pulang tidur. Mereka ngafal iya, tapi langsung dipraktekkan. Active learning ya? Bener. Mereka itu nggak pindah ke ayat selanjutnya sebelum paham tafsir dan prakteknya dari Nabi. Dan mereka saling murajaah di rumah, di pasar. Nah, ngomong-ngomong soal pasar, di catatan kita ini ada satu metode dari sahabat yang rasanya nampar banget buat kita-kita yang hidup di zaman sekarang. Yang sistem munawalah atau giliran itu kan? Iya. Coba jamaah bayangin. Sahabat itu kan punya kehidupan, punya pekerjaan. Ada yang dagang ke Syam, ada yang bertani kurma di Madinah. Mereka punya keluarga buat dikasih makan. Nggak cuma nongkrong di masjid doang ya? Iya. Terus gimana caranya mereka tetap bisa ngaji tanpa nelantarin kerjaan? Mereka bikin sistem shift, jadwal piket ngaji. Umar bin Khattab itu salah satu yang mempraktikkan ini bareng tetangga Ansornya. Betul. Jadi kalau hari ini Umar lagi shift kerja di kebun, tetangganya yang duduk di majelis Nabi seharian. Malamnya, tetangganya ini datang ke rumah Umar, ngajarin semua wahyu dan hadis yang turun hari itu. Besoknya tukeran. Iya, besoknya Umar yang ngaji, tetangganya ngerja. Terus malamnya, Umar yang presentasiin materinya ke tetangganya. Secara kognitif, Anda ngelihat ini sebagai apa? Ini jenius banget. Di psikologi kita kenal protege effect atau teknik Feynman. Seseorang itu bakal 2 kali lipat lebih paham materinya kalau dia harus ngajarin orang lain. Bener. Dengan sistem giliran gini, mereka dipaksa jadi guru buat temennya. Otomatis, hafalannya makin nempel kuat. Dan yang paling penting, ini mutus semua alasan. Kita sekarang kan sering banget beralasan sibuk. Aduh nggak bisa ikut kajian, lagi sibuk lembur. Shift kerja, nabrak jadwal ngaji lah, macam-macam alasannya. Nah, sahabat nunjukin kalau ilmu itu dianggap kebutuhan primer, bukan cuma hobi sambilan pas weekend. Kita pasti bisa cari jalan keluarnya. Masuk akal banget. Makanya sunnah itu bisa terjaga detailnya sampai ribuan tahun ke kita sekarang. Dedikasinya luar biasa. Betul sekali. Nah, sebelum kita akhiri kajian mendalam ini, sumber kita ngasih satu peristiwa penutup yang epik banget. Kadang tuh kalau rutinitas ngaji mulai kerasa biasa aja, butuh satu kejutan biar fokus jamaah balik lagi. Dan Nabi datengin dosen tamu spesial ya. Dosen tamu VIP nih. Siapa beliau? Malaikat Jibril alaihi salam. Ini dari kejadian terkenal yang namanya hadis Jibril. Jadi suatu hari sahabat lagi ngumpul, tiba-tiba datang cowok, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam. Nggak kelihatan habis musafir jauh ya? Nggak ada debu sama sekali, tapi warga Madinah nggak ada yang kenal dia. Dia masuk, duduk di depan Nabi, sampai lututnya nempel, terus dia nanya, apa itu Islam?
Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan kapan kiamat? Tunggu. Jibril kan malaikat pembawa wahyu. Mm-mm. Ya otomatis dia udah tahu semua jawaban dari pertanyaannya sendiri dong. Nah, itu dia jeniusnya. Dia nanya bukan karena nggak tahu. Pas orang ini pergi, Nabi bilang ke Umar, "Fa'innahu Jibrailu atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya dia itu Jibril yang datang untuk mengajarkan agamamu kepada kalian. Subhanallah, dia niatnya ngajar, tapi metodenya bukan ngasih ceramah. Metodenya apa? Bertanya. Wah, ini strategi tingkat tinggi nih. Jibril pasti tahu banyak sahabat di majelis itu yang mungkin masih bingung. Apa sih definisi ihsan yang benar? Tapi sahabat pada malu buat nanya. Iya, segan kan sama Nabi. Jadi Jibril ngambil peran itu. Dia pura-pura nanya, ngelempar umpan, biar Nabi bisa ngejelasin panjang lebar. Dan semua orang di ruangan itu bisa dengar. Ngajar dengan cara bertanya. Sangat indah ya implikasi sosialnya. Kadang-kadang kontribusi terbesar kita pas lagi belajar itu bukan pamer seberapa pinter kita, tapi memfasilitasi biar orang lain paham. Betul, nah untuk jamaah yang lagi nyimak, ini pemikiran penutup buat direnungkan ya. Pernah nggak Anda lagi di kelas, atau rapat, atau pengajian, terus Anda tahu nih teman sebelah Anda lagi kebingungan? Tapi dia takut mau angkat tangan. Iya kan? Pernah nggak terpikir buat angkat tangan, terus nanya sesuatu yang sebenarnya Anda udah tahu jawabannya? Cuma buat mancing guru ngejelasin ulang gitu ya. Iya, supaya teman Anda ini dapat pencerahan tanpa dia harus merasa malu. Ternyata, tindakan sesederhana itu adalah bentuk dakwah dan metodologi ngajar yang dicontohkan langsung sama malaikat Jibril. Masya Allah, berarti nanya itu nggak egois ya, bisa jadi empati intelektual ya. Bener banget, empati intelektual. Hari ini kita udah nggak bedah betapa hebatnya metode Nabi SAW. Ada tadarruj, yang ngerti psikologi, kuduah lewat teladan, akomodasi bahasa, sampai manajemen memori. Kita bisa nerapin sedikit aja dari ilmu ini pas ngedidik anak atau mimpin tim di kantor. Pesan kita pasti bakal jauh lebih nempel dan bertahan lama. Setuju. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk Anda semua yang udah nemenin kita nyelami lautan ilmu ini. Semoga kita nggak cuma jadi orang yang numpuk informasi, tapi benar-benar jadi pembawa hikmah ya. Amin. Sampai jumpa di bedah literatur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.